Diana Kristianti, umur 50 tahun, alamat Jalan Burangrang Perum Hacienda, Blok D1, RT 09, 1 Jangli, Wilayah 4. Beserta keluarga, anak Maura Krisantadia Kwenalaka, umur 17 tahun. Apabila ada dimohon berdiri. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat berjemaat di GKJ Jatingaleh dengan teriring doa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kepada saudara kita tersebut. Pelayanan sakramen dan peneguhan. Akan dilayankan sakramen dan peneguhan bagi anak-anak kita pada hari tanggal Minggu 23 Agustus tahun 2026, tempat Gereja GKJ Jatingaleh, waktu pukul 06.30 WIB, pengantar bahasa Jawa. Pelayanan baptis dewasa atas diri A. Joseph Hasyan Prasetya, wilayah 8. B. Maura Krisantadia Kwenalaka, wilayah 4. Dan pelayanan sidi atas diri A. Maria Eleonora Tahalea, wilayah 1. B. Yosep Pira Kristi, wilayah 2. C. Mesak Arifa Gufara, wilayah 3. D. Noela Jise Megido, wilayah 3. E. Dika Obaja, wilayah 5. F. Dina Kristi Agatha, wilayah 5. G. Yeremia Elbet Widyasmara, wilayah 5. H. Fuensa Blessing Teosa, wilayah 5. Demikian untuk menjadikan perhatian bagi saudara-saudari yang akan menerima baptis atau sidi dan bagi warga jemaat dimohon mendukung dalam doa. Piston ucap syukur. Mengharap kehadiran segenap warga jemaat wilayah 3, 4, dan 8 GKJ Jatingaleh pada hari tanggal Selasa 18 Agustus tahun 2026, tempat Bapak Gideon Surandi, waktu pukul 19.00 WIB, acara Piston ucap syukur, pujian, liturgi khusus. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih. Persekutuan Doa KWD mengharap kehadiran segenap warga dewasa GKJ Jatingaleh pada hari tanggal Sabtu 22 Agustus tahun 2026, waktu pukul 17.30 WIB, tempat Gedung GKJ Jatingaleh. Pembawa firman Pendeta Ones Mahanugra. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Demikian pokok-pokok warta gereja yang perlu diperhatikan dan untuk jelasnya akan dibaca di lembaran warta gereja yang telah disediakan dan dapat juga diakses melalui link yang dikirim melalui grup WA warga GKJ Jatingaleh. Selanjutnya kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Selamat datang dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Kita juga berdoa agar Tuhan terus memberkati, melindungi, dan mempersatukan bangsa dan negara kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita hidup menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan bagi Indonesia. Jemaat dimohon berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sananya aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa umatku semuanya. Bahulah jiwanya, bahulah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat 6, bersoraklah, hai alam semesta. Ibadah perayaan HUT ke-81 ini, kita songsong dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan kebangsaan ini, kita diingatkan bahwa Allah memanggil umat-Nya untuk hidup dalam semangat persatuan di tengah keberagaman. Kasih Kristus meruntuhkan segala tembok pemisah dan mempersatukan manusia dalam damai sejahteranya. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang terbuka, siap menerima kasih Allah yang mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sebagaimana Efesus 2 ayat 13 sampai 15 yang demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak yang merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dalam kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Untuk rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Rahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berkaca pada firman Tuhan ini, ternyata hidup kita masih sangat jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jikalau Tuhan tidak menebusmu dan Tuhan tidak mengampuniku,
Berdiri. Saudara yang terkasih, seringkali kita masih membangun tembok-tembok pemisah melalui prasangka, sikap eksklusif, dan kurangnya kasih kepada sesama yang berbeda dengan kita. Marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, memohon pengakuan dan pengampunan dosa darinya, serta pembaruan hidup agar semakin mampu menjadi pembawa damai dan persatuan. Sebagaimana Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kepentingan dan diri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kepentingan diri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, dengan kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita menyambut firman-Nya hari ini. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita meredahkan hati di hadapan Tuhan, memohon penyertaan-Nya, dan kita satu di dalam doa. Allah yang bertada dalam kerajaan surga, selamat pagi. Kami bersyukur hari ini Engkau kembali kumpulkan kami di tempat ini dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru. Sebagaimana setiap hati dan pikiran serta fisik kami yang mungkin kelelahan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu hari ini Tuhan, menjadi sukacita baru bagi kami. Menjadi kekuatan baru dalam melangkah selanjutnya. Tetapi terlebih dahulu, ajar kami menerima sabda firman-Mu dengan kerendahan hati. Agar melalui firman-Mu saja Tuhan, menjadi pedoman hidup di dalam melanjutkan kesaksian kami, dan kami Engkau senantiasa layakkan dalam menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga hamba-hambamu yang akan menjadi lantaran sabda firman-Mu. Biarlah hanya seturut kehendak-Mu saja dan bukan dengan kemampuan kami sendiri. Hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 56 ayat yang 1 dilanjutkan ayat yang ke-6 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku dan yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai, aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Majelis membaca ayat yang menanjung atau keluar, jemaat membaca ayat yang meneluk atau ke dalam. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Tanah memberi hasilnya. Kiranya Allah tetap memberkati kita.
Bacaan kedua terambil dari surat Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Demikian. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umat-Nya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambil dari Matius 15. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Sudah yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan persembahan pujian dari grup Kulintang dengan judul Ono Gusti Yesus. Grup Kulintang akan bersama atau featuring Pak Yuli. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu.
Salam. Salam. Selamat pagi buat Bapak Ibu, Jemaat GKJ Jatingaleh dan Mbak-mbak, adik-adik semua yang hadir ya. Kalau dari awal tadi kelihatan khidmat agak mungkin sedikit beda ya. Sekarang kita turunkan agak santai sedikit. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan anggota kolintang yang sudah merah-merah ini. Tadi dengan pujian yang disampaikan sama Bapak Pendeta, Ono Gusti Yesus. Neng kiwa tanganku ana Gusti Yesus, neng ngarep mburiku ana Gusti Yesus, sekeliling uripku ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, ben wayah uripku. Neng kiwa tanganku ana Gusti Yesus, neng ngarep mburiku ana Gusti Yesus, sekeliling uripku ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, ben wayah uripku. Ana Gusti Yesus pas bunga, ana Gusti Yesus pas susah, ana Gusti Yesus pas wani, ana Gusti Yesus pas wedi, ana Gusti Yesus neng jero uripku, ra pernah ninggalke. Saben wayah uripku ana Gusti Yesus. Neng kiwa tanganku ana Gusti Yesus, neng ngarep mburiku ana Gusti Yesus, sekeliling uripku ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, ben wayah uripku. Ana Gusti Yesus pas bunga, ana Gusti Yesus pas susah, ana Gusti Yesus pas wani, ana Gusti Yesus pas wedi, ana Gusti Yesus neng jero uripku, ra pernah ninggalke. Saben wayah uripku ana Gusti Yesus.
ana Gusti Yesus pas bungah, ana Gusti Yesus pas susah, ana Gusti Yesus pas wedi, ana Gusti Yesus pas wani, ana Gusti Yesus neng njero uripku ora pernah ninggalke. Ana Gusti Yesus neng njero uripku. Saben wayah uripku ana Gusti Yesus. Puji Tuhan, ono Gusti Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya dikasih Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya? Sudahkah bersuka cita hari ini? Puji Tuhan, amin. Saya dikasih Tuhan, saya bawa boneka hari ini. Bonekanya seperti ini. Sebagian mungkin sudah tahu ini boneka apa begitu. Kalau apalagi kelahiran 90-an pasti tahu ini. Ya, tapi saya dikasih Tuhan, pertanyaan saya adalah, coba sebutkan ciri-ciri dari boneka ini yang panjenengan lihat. Ada apanya? Ada matanya, kemudian warnanya merah. Habis itu hidungnya ya kuning ya, lebar begitu. Saudara, tadi panjenengan menyatakan demikian. Tapi sayangnya, kalau menurut saya, yang saya lihat, saya nggak lihat matanya, saya tidak lihat hidungnya, saya tidak lihat mulutnya, tapi yang saya lihat adalah adanya tag-nya, tag mereknya. Nah, pertanyaannya saudara, berarti siapa yang salah jawabannya? Tidak ada yang salah. Karena apa? Kita hanya melihat dari perspektif kita sendiri. Kita melihat sejauh dari jangkauan penglihatan kita. Panjenengan melihat depan, saya melihat di belakang. Tetapi inilah yang dikasihi Tuhan yang mau saya katakan bahwa apa? Seringkali cara kita menilai sesama kita itu persis seperti melihat boneka tadi. Ada orang yang kita nilai cukup dari tampak depannya saja. Oh kalau ganteng, cantik, rapi, oh itu yang lebih sering kita senyumin. Tetapi kalau nampaknya lusuh, nampaknya biasa saja, kayaknya ibaratnya seperti boneka tadi tidak ada tag mereknya. Atau katakanlah mereknya, oh jangan-jangan itu boneka KW, berarti kan lebih murah. Itu tidak terlalu menarik. Dan kerap kali kita sedang dikasih Tuhan, ketika kita sudah melihat apa yang sejauh penglihatan kita, lebih sering kita menjadi sok paling tahu atas segala hal tentang seseorang, tentang sesuatu, sehingga sudut pandang kita menjadi terlalu sempit. Oleh karena itu, sedang dikasihi Tuhan, apa dampaknya sih di dalam kehidupan berbangsa kita? Apalagi jika tema kita hari ini membangun bangsa dengan semangat inklusif. Sekarang saudara, bila mana kita memiliki cara pandang yang seperti tadi, cukup perspektifnya sesempit itu saja dan bahkan nyun sewu kita menjadi lebih tahu, merasa paling tahu dari yang lain. Sungguh amat disayangkan, 81 tahun negara kita yang akan kita peringati besok nggih Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya hari ini kita perayaan sebelum
17 Agustus. Karena kalau misalnya pun juga dirayakan besok kan belum tentu panjenengan rawuh kan begitu. Karena kan biasanya upacara nggih di instansi masing-masing. Tapi kembali lagi saudara, makna kemerdekaan kita kalau sampai hari ini kita masih hanya sebatas tentang upacara, hormat terhadap bendera, menyanyikan Indonesia Raya, mendengarkan proklamasi, Pancasila, undang-undang, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada penghidupan dalam kebersamaan kita. Ditunjukkan dengan perspektif kita yang masih sempit, namun kita merasa paling benar. Sungguh amat disayangkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sama saja seperti hanya sebuah hafalan. Dan prakteknya justru kita sebetulnya sedang menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Maka dari itu sedang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana firman Tuhan menjawab keretakan di tengah-tengah kehidupan berbangsa kita? Dan tidak hanya berbangsa, juga pun di dalam kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan. Hari ini saudara, firman Tuhan menegur kita. Tuhan tidak pernah melihat manusia seperti cara kita melihat boneka tadi. Artinya bahwa manusia lebih sering melihat ke depan atau ke belakang. Tetapi Allah melihat manusia secara utuh. Berarti tidak hanya fisik, tetapi bahkan sampai terdalam manusia dalam setiap hati kita. Maka kalau kita mau membangun bangsa yang inklusif, saudara, mari kita terlebih dahulu berani membuang kacamata kita yang sempit dan mulai memakai kacamatanya Allah yang lebih luas. Dan kita harus membalikkan skala prioritas kita. Dari kita yang hanya memprioritaskan keinginan sendiri, menjadi memprioritaskan kehendak Tuhan. Untuk itu saudara, lalu bagaimana cara kita menggunakan kacamatanya Tuhan? Atau mengubah perspektif kita dan lebih memprioritaskan kehendak Tuhan. 3 saja yang perlu kita renungkan. Yang pertama saudara, bongkarlah sekat prasangka buruk di antara kita. Sekali lagi, bongkarlah sekat prasangka buruk di tengah kebersamaan kita. Seperti Matius 15 tadi, ayat 21 sampai 28. Dikatakan Yesus melangkah di wilayah Tirus dan Sidon, daerah luar atau non-Yahudi. Lalu datanglah seorang perempuan, dari mana Bapak Ibu? Dari tadi Mas, enggak. Dari mana? Kanaan nggih. Semuanya membaca nggih tadi? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman itu nampaknya sungguh amat miris ketika perempuan yang diceritakan dalam kisah Matius 15 ini punya 3 label negatif. Yang pertama, dia perempuan. Saudara, kita tahu zaman patriarki dulu memang perempuan tidak terlalu dianggap penting oleh masyarakat. Yang kedua adalah dia orang Kanaan. Orang Kanaan berarti musuh sejarah Israel. Dan yang berikutnya adalah anaknya kerasukan setan. Berarti apa? Hidupnya najis. Dan di sini kita melihat sebuah peristiwa yang miris. Karena justru para murid-murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus, paling dekat pengajarannya, malah justru merasa risih dan ingin mengusir dia. Lalu ketika Yesus berbicara soal roti untuk anak-anak dan anjing kecil, Yesus sedang menelanjangi prasangka sektarian di kepala murid-muridnya.
Namun perempuan itu membalik keadaan. Benar Tuhan. Tapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa saudara? Imannya mendobrak semua tembok diskriminasi Yahudi pada saat itu. Dan begitu pun juga dalam Yesaya 56 tadi kita lihat di masa pasca pembuangan. Orang Yahudi ingin memurnikan ras dan mengusir orang-orang asing. Tetapi Allah menegur keras dan berfirman, syarat menjadi umatku bukan darah atau sukumu, melainkan hatimu yang taat dan melakukan keadilan. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Secara sederhana saudara, pesan Tuhan hari ini sangat jelas bahwa mari stop memakai label-label manusiawi untuk membuang orang lain yang di luar dari label itu. Sama halnya saudara, ketika di dalam kehidupan bersama kita di Indonesia ini, masih kok sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Beberapa hari lalu saya mengikuti bedah buku di Gramet begitu dengan judul buku What It Takes. Pengarangnya Pak Gita Wiryawan, mungkin bagi panjenengan yang sering mengikuti podcastnya pasti tahu. Beliau menyatakan bahwa Indonesia saat ini sistem birokrasinya itu masih terjebak di bias meritokrasi dan juga patronase. Artinya apa? Orang Indonesia lebih sering berada dalam budaya patronase. Patronase itu apa? Patronase itu kalau kita katakanlah mau rekrut orang, yang kita lihat bukan kemampuannya, tapi apa? Dekat gak? Kamu temennya siapa? Kamu anaknya siapa? Seperti itu. Kamu dekat gak dengan pimpinan? Sehingga jadulnya apa? Like and dislike. Sehingga berbanding terbalik dengan meritokrasi. Yang semuanya ditentukan dari kapasitas orangnya. Tapi sayangnya tadi saudara, orang yang IPK-nya 4, orang yang berpengalaman bertahun-tahun akan kalah dengan orang dalam. Itulah saudara, kemirisan yang terjadi dalam kebersamaan kita. Tapi sebetulnya itu juga terjadi kok di dalam kebersamaan kita. Sekarang sudah yang dikasih Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang tanpa sadar, kita masih lebih memilih untuk memandang orang-orang yang mungkin berdasi, orang-orang yang mungkin pakaiannya lebih rapi, kendaraannya nampaknya sip gitu. Dibandingkan dengan saudara-saudara yang barangkali anggota keluarga tidak utuh, dia hanya seorang diri, bahkan ekonomi ke bawah. Kita masih memandang like and dislike, sesuai dengan apa yang fisik kita lihat. Pun juga saudara yang dikasih Tuhan, sama kok dalam pelayanan kita. Ketika kita mau bangun tim pelayanan, atau mungkin barangkali mau membangun panitia, apakah sejauh ini kita sudah merekrut orang-orang yang sesuai dengan potensi masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing, atau yang kita pilih adalah orang-orang yang pasti akan mendukung argumen saya, pendapat saya. Sehingga yang dipilih adalah orang-orang yang akan pasti mengatakan, kita akan pergi ke sini ya, kita akan melakukan ini. Monggo. Saudara, kalau kita masih bertindak demikian, maka kita tidak ada bedanya dengan para murid yang menyuruh perempuan Kanaan itu pergi.
Maka dari itu firman Tuhan hari ini menyatakan, bertobatlah dari prasangka buruk kita. Efesus 2 ayat 14 menyatakan kepada kita semua, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dengan kata lain saudara, firman Tuhan ingin menyatakan, yuk mari, sudah tidak zaman kita berseteru. Berkat Tuhan sudah mengalir deras dalam kehidupan kita, merukunkan kita, membawa damai sejahtera kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita menjemput sukacita itu Bapak Ibu? Amin. Maka terlebih dahulu, seperti firman Tuhan, wujudkanlah damai sejahtera, lepaskan perseteruan. Yang kedua, mari saudara, bukalah pintu selebar-lebarnya di dalam kebersamaan kita. Kan seperti kalau lagunya, lagu lama gitu. Widuri, bukalah pintu hati. Cah nom lagunya itu wow begitu ya. Ya gitu. Artinya apa saya yang dikasihi Tuhan? Seperti kembali lagi kepada Yesaya 56. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa orang-orang asing tidak cuma disapa dari jauh. Tapi hendaknya apa? Mari beri ruang, akses penuh untuk kita melayani bersama, memuliakan kehendaknya. Termasuk juga rumah ibadah itu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tidak ada pemisah. Dan sama kembali lagi, Matius 15 juga menyatakan, ketika perempuan itu dijauhi oleh para murid, disingkirkan oleh orang-orang Israel, Yesus mengambil langkah yang berbeda. Ia tetap melayaninya. Ia tetap mengabulkan permintaannya. Dan justru menjadikan teladan bagi para murid, termasuk bagi kita semua hari ini. Berarti apa? Yesus memberi ruang nyata bagi orang yang tadinya tidak dianggap di meja makan, dan sekarang boleh duduk bersama di meja makan yang sama. Lalu langkah konkret yang bisa kita lakukan apa saudara? Saudara, kita lihat belakangan. Kemarin berita di NTT, gempa berapa skala Richter Bapak Ibu? 7,7 kan? Saudara, apa yang bisa kita lakukan dalam kebersamaan itu? Apakah kita hanya berdiam diri? Apakah kita hanya berkutat di cuitan media sosial saja? Saudara, mungkin tidak perlu kita bicara tentang dana. Bila mana panjenengan memiliki berkat, maka bisa juga kita berikan kepedulian itu bagi mereka. Tetapi pada kesempatan hari ini saudara, marilah buka ruang seluas-luasnya dalam setiap hati kita untuk apa? Mari terlebih dahulu buka ruang doa untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita, pun juga ruang doa bagi kebersamaan kita. Dengan kata lain apa yang dikasihi Tuhan? Mari ubah sikap di dalam kebersamaan kita. Yang awalnya kita mungkin hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan beri saya kelebihan. Tuhan beri saya kemampuan. Beri saya rezeki yang banyak. Itu masih eksklusif namanya. Doa kita hanya untuk kepentingan sendiri. Tetapi sekali lagi kesaksian Yesaya menyatakan bahwa mari gereja tidak boleh menjadi klub eksklusif bagi orang-orang yang mapan. Dengan kata lain apa saudara? Sudahkah kita memperhatikan jemaat-jemaat simpatisan di kanan kiri kita? Sudahkah panjenengan juga menyapa kehadiran mereka?
Ya, mari ini menjadi catatan baru bagi kita semua. Dan pun juga saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, pun juga di dalam kebersamaan kita sebagai jemaat. Apalagi saudara, saya mau katakan dengan tegas bagi kita semua. Jangan sampai membuka ruang eksklusif pada kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi sarana hiburan bersama. Contoh apa? Nyanyi. Nyanyi nyun sewu. Kalau misalnya di antara kita barangkali masih ada gap-gapan, masih ada oh ini golongannya yang ini, oh ini yang sepuh, ini yang muda, ini yang kelompok A, ini yang kelompok B. Lah pertanyaannya sekali lagi, panjenengan menyanyi untuk memuji siapa? Memuji Tuhan. Tapi memuji Tuhan apakah seperti itu? Mari kita renungkan bersama. Selain nyanyi apalagi? Sebentar lagi ya Pak Ibu, kita rencana katanya mau ada pekan olahraga bersama. Baik itu nanti diselenggarakan pemuda remaja pun juga yang lain mungkin. Contoh, katakanlah kita mau volley. Volley mau gap-gapan. Lah terus mau seperti apa? Masa di tengah-tengah kita nanti mau ada persaingan, ada perseteruan. Basket barangkali. Kemudian karena kita merasa berselisih nanti di tengah lapangan semua disikuti begitu yang tidak sesuai dengan golongan saya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya peristiwa gap-gapan ini terjadi dengan olahraga catur coba. Pirsa tuh Bapak Ibu olahraga catur ya. Catur dimainkan berapa orang? 2 orang kan? Sekarang kalau misalnya ada like and dislike, orang main catur. Apa mau papanya disigarke jadi 2 begitu kah? Kan tidak kan? Coba bayangkan di sini ada papan catur 1. Terus kemudian ada like and dislike, habis itu papannya dipisah gitu. Yang ada nanti Mas Handung menangis gitu. Maka dari itu sedang dikasihi Tuhan, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 mengingatkan kita. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru kita. Artinya saudara, apakah kita meyakini semuanya bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah? Amin. Berarti dengan kata lain apa? Maukah kita hidup untuk senantiasa saling rukun? Maukah kita hidup saling membawa damai sejahtera? Tadi kayaknya ketika menjawab apakah kita anggota keluarga Allah, kenceng, amin. Tapi ketika diminta mau rukun, mau damai sejahtera, amin. Gitu. Kok setengah-setengah? Maukah kita menjaga kerukunan bersama Bapak Ibu? Amin. Inilah semangat anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir saudara, mari rahmat Tuhan itu hadir bagi semua orang. Secara sederhana saudara, puji Tuhan kita diberi gedung gereja yang besar nggih Bapak Ibu. Dibandingkan dengan mungkin gereja-gereja seklasis atau mungkin yang di sekitar kita. Puji Tuhan kita diberikan ruang yang lebih besar Bapak Ibu, amin. Maka dari itu berarti apa? Semua jemaat di tempat ini bisa duduk di dalam gereja kan, tidak ada yang di luar kan? Begitupun juga saudara, berkat Tuhan itu juga seperti gedung gereja ini. Muat kok untuk semuanya. Sehingga jangan sampai ada yang di luar atau barangkali tidak hadir. Maka dari itu saudara, berkat Tuhan itu mengalir setiap hari dalam hidup kita.
Tetapi mari kita juga wujudkan sukacita bersama, wujudkan keramahan bersama di tengah kebersamaan kita. Sebelum kita menginjak tindakan nyata bagi bangsa kita, mulai dulu dari persekutuan kita yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu dalam saat hening sebentar. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah hati dan pikiran kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, mari kita responi firman yang telah kita dengarkan. Dengan kita satu di dalam doa, kita masuk dalam doa syafaat kita. Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur firman-Mu kembali menegaskan di dalam setiap kehidupan kami, bahwa karya sukacita-Mu Tuhan sudah terlebih dahulu menghiasi kehidupan keberagaman kami. Dengan kata lain Tuhan, bahwa Engkau tidak lagi memandang mana yang buruk, mana yang jahat. Bahkan Engkau pun sekali-sekali tidak pernah membedakan orang. Tidak pernah memandang perbedaan suku. Maka dari itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, ajar kami juga melalui hikmat-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Tidak lagi menyisihkan orang yang berbeda dari keyakinan kita. Menyisihkan orang yang tidak kita anggap menyenangkan. Menyisihkan orang yang kita anggap biasa saja. Tetapi ajar kami seperti Engkau yang mengasihi perempuan dari Kanaan. Tidak membeda-bedakan. Dan tetap memberikan kecukupan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, biarlah sukacita dan kerukunan senantiasa menghiasi kebersamaan kami dalam persekutuan GKJ Jatingaleh. Agar kami semua dapat rukun, sebagaimana kami menyerahkan juga mulai dari anak-anak sampai Atiuswo. Berkati agar kami semua Tuhan tetap saling mengasihi, saling memberi yang terbaik, saling mengampuni, saling juga mencukupkan satu dengan yang lain. Maka di situ Tuhan kami percaya, tidak hanya kerukunan, melainkan berkat-Mu senantiasa mengalir, sebagaimana kami hadir pun bersama-sama di tempat ini, dicukupkan dengan yang ada Tuhan, dan senantiasa diberikan damai sejahtera. Ajar kami Tuhan juga tidak hanya mempedulikan diri kami sendiri, tetapi pun juga kebersamaan kami. Sebagaimana kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit maupun yang lanjut usia, kami serahkan Bapak Budi Waris Syahid yang pada kesempatan hari ini masih dirawat di rumah sakit. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan yang terus melawat dan memberikan kesembuhan, agar saudara kami dapat kembali dalam persekutuan, melanjutkan aktivitas dalam pekerjaan dan dalam aktivitas pelayanannya di masyarakat.
Berkati juga saudara-saudara kami yang di Panti Breda, kami serahkan Ibu Endang Suryati, dan juga kami serahkan Ibu Karmi. Berkati agar kami pun juga tidak pernah putus mendoakan mereka, agar damai sejahtera tetap senantiasa menyertai mereka Tuhan, sebagaimana Engkau pun juga mengasihi kami semua. Kami juga berdoa bagi Ibu Yustiono yang juga masih dalam tindakan medis. Kami mendoakan Ibu Kusmanto, kami mendoakan Ibu Sudarmanto, kami mendoakan Bapak Agus Yono, kami mendoakan Bapak Ngadiono, kami mendoakan Ibu Markus, kami mendoakan Ibu Sriwening, kami mendoakan Bapak Adi Herman, kami mendoakan Ibu Gatot, kami mendoakan Ibu Supatmi, juga kami mendoakan senantiasa anak kami Ishak. Berkati aja jemaat-jemaat-Mu Tuhan, bagi yang sepuh, Engkau tetap senantiasa lawat dan beri penghiburan, agar tetap teguh di dalam imannya sampai garis finish. Begitupun bagi yang sakit, biarlah Engkau lawat dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan, agar penyertaan-Mu Tuhan membawa sukacita baru melalui kesembuhan, melalui damai sejahtera yang terpelihara senantiasa, dan melalui setiap pertolongan-pertolongan yang diberikan, baik dari kami, kebersamaan kami, atau tenaga medis, ataupun juga dari yang lain. Berkati kami semua Tuhan, sebagaimana kami juga mendoakan majelis jemaat-Mu, biarlah kasih penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai kebersamaan kami, agar dalam melaksanakan tugas kami hanya seturut dengan kehendak-Mu saja dan bukan dengan kemampuan kami sendiri. Berkati juga Pendeta Emeritus Sugeng Mulyanto di dalam pelayanannya, di dalam kebersamaannya bersama dengan keluarga, kiranya Engkau cukupkan dan berkati senantiasa, agar di dalam kehidupan Pendeta Emeritus Sugeng Mulyanto tetap senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun ia berada, dan tetap senantiasa menjadi pembawa damai sejahtera bagi kebersamaan. Kami juga mendoakan Tuhan anak-anak kami yang dalam proses persiapan baptis dewasa maupun juga CD yang akan dilaksanakan minggu depan. Biarlah kasih karunia-Mu saja Tuhan yang menghantar anak-anak kami untuk dapat mengakui dengan kesungguhan hati. Dan dari situ Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu saja yang menghantarkan serta mengurapi anak-anak kami dalam pertumbuhannya menjadi anak yang semakin takut akan Engkau. Kami juga mendoakan panitia Natal Tuhan, yang dalam kesempatan hari ini dapat diprakarsari oleh wilayah 7, berkati agar di dalam panitia tetap senantiasa rukun, tetap senantiasa Engkau juga cukupkan dalam segala kebutuhan, juga dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan takut akan Engkau. Agar dalam segala proses yang ada Tuhan, Engkau datangkan sukacita bagi kami semua melalui kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami. Sebagaimana kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang di NTT, yang sedang di dalam bencana Tuhan, kiranya Engkau berkati, agar mereka yang barangkali kehilangan rumah, kehilangan harta benda, Engkau kembalikan Tuhan dengan kecukupan berkat yang mereka terima melalui donasi, dan juga melalui doa-doa yang kami berikan kepada mereka. Jaga sertai keluarga-keluarga juga dimanapun mereka berada. Agar kasih penyertaan-Mu juga Tuhan, yang menggerakkan kebersamaan kami Tuhan, menggerakkan bangsa kami untuk semakin menjadi bangsa yang inklusif, terbuka, dan mau memperhatikan kebersamaan. Sehingga Engkau juga pakai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk dapat berpikir secara bijaksana, bertindak juga dengan bijaksana, tidak dengan kemampuan mereka sendiri, tidak dengan ego mereka sendiri. Tapi terlebih dahulu, ajak kami seperti firman-Mu, berangkat dari persekutuan kami masing-masing, mewujudkan damai dan kerukunan, maka bangsa kami pun juga akan semakin diberkati melalui kehadiran-kehadiran kami sebagai anak-Mu yang dipenuhi berkat dan juga menghadirkan berkat bagi kebersamaan kami. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah menerima kasih dan kemurahan Tuhan,
Marilah kita mempersembahkan syukur kepada-Nya. Melalui persembahan ini, kita menyatakan kesediaan untuk ambil bagian dalam karya Allah yang menghadirkan berkat, keadilan, dan kesejahteraan bagi sesama serta bagi bangsa yang kita cintai. Sebagaimana di dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah dalam kepelatarannya. Sujudlah, menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hei segenap bumi.
Mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Kami telah mendapat berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ones Mahanugrah. Firman-Mu mengingatkan kami seperti dicontohkan oleh perempuan Kanaan. Walaupun perempuan Kanaan ini diusir, walaupun perempuan Kanaan ini ditolak, bahkan dikatakan yang bukan-bukan, tetapi perempuan Kanaan ini tetap datang kepada Tuhan, tetap memohon dan menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Bahkan firman-Nya berkata, berbahagialah kita yang membawa damai, karena kita akan melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, di pagi yang indah ini, kami akan menyerahkan persembahan untuk Tuhan. Baik persembahan mingguan, bulanan, istimewa, dan persembahan-persembahan yang lain. Ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan. Sucikan, kuduskan, agar persembahan ini dapat digunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu melalui gereja GKJ Jatinangor. Berkati pula tangan-tangan yang sudah memberi persembahan di pagi yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Beri roh hikmat yang daripada-Mu sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan. Doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali kepada rutinitas kita masing-masing sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, maka mari kita pujikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 182, Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih. Sebelum kita kembali pada kegiatan masing-masing, terlebih dahulu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan